Aku mau kasih tahu cara paling simple buat temen-temen biar bisa kantongin 2 juta sampai 5 juta pertama dari freelance. Meskipun sekarang kamu ngerasa nggak punya bakat apapun dan cuma modal HP doang di tangan. Jujur ya, aku paham banget rasanya. Kamu pasti sering kan lagi asik scroll LinkedIn atau TikTok, terus tiba-tiba lewat konten orang seumuran kita yang portofolionya udah gila-gilaan. Ada yang jago desain grafis, jago coding, sampai punya agensi sendiri. Terus kamu lihat diri sendiri, balik lagi ke HP dan kepikiran. Duh, aku bisa apa ya? Skill aku cuma bisa main sosmed, nonton Netflix, atau ngetik tugas kuliah aja. Akhirnya muncul rasa minder. Ngerasa diri kamu itu nggak berharga di pasar kerja. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu, dan ini mungkin bakal bikin kamu sedikit lega. Masalahnya bukan di otak kamu, tapi di sistem pendidikan kita. Dari dulu, kita cuma diajarin buat jadi penyerap materi. Kita disuruh menghafal, ngerjain soal, terus dapat nilai bagus. Tapi kita nggak pernah sekalipun diajarin gimana caranya menjual kemampuan dasar yang sebenarnya udah kamu punya saat ini. Kita sering terjebak di siklus belajar melulu, beli kelas sana-sini, tapi ujung-ujungnya nggak pernah berani praktek. Kenapa? Karena kamu takut nggak sempurna. Kamu takut pas nawarin jasa ke orang, hasilnya bakal jelek, terus malah diketawain. Padahal di dunia freelance, orang itu nggak nyari kesempurnaan kayak skripsi atau nilai ujian. Mereka cuma nyari satu hal. Bisa nggak kamu beresin masalah yang mereka punya? Jadi, kalau sekarang kamu ngerasa nggak punya skill apa-apa, sebenarnya itu cuma karena kamu belum tahu gimana cara mengubah aktivitas harian kamu menjadi jasa yang bisa dibayar. Kamu nggak butuh gelar atau sertifikat mahal buat dapetin 2 juta sampai 5 juta pertama kamu. Kamu cuma butuh cara pandang yang beda tentang apa yang bisa kamu tawarkan. Sekarang, coba kamu tarik nafas dulu. Lupakan sejenak rasa minder itu. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana cara memanen skill tersembunyi yang sebenarnya udah nempel di tangan kamu tiap hari. Banyak dari teman-teman yang terjebak di pola pikir, aku harus jago dulu baru bisa dapat duit. Padahal di dunia freelance, klien nggak peduli kamu punya sertifikat apa atau lulusan mana. Mereka cuma peduli satu hal, apakah masalah mereka selesai atau enggak. Coba kita bedah pakai angka ya. Anggaplah kamu punya skill yang kamu anggap receh banget. Misalnya, ngerapiin slide PowerPoint yang berantakan, atau bikin caption Instagram yang enak dibaca. Kamu pikir ini bukan skill dewa kan? Tapi buat pemilik UMKM yang sibuk jualan, waktu mereka itu mahal. Mereka nggak sempet mikirin font atau tata letak slide presentasi buat meeting sama investor. Nah, disinilah kamu masuk sebagai solusi. Bayangin skenario ini. Kamu nawarin jasa ngerapiin slide presentasi atau edit video produk sederhana dengan tarif Rp200.000 per proyek. Angka segitu buat orang awam mungkin kerasa kecil. Tapi kalau kamu bantu 10 UMKM dalam sebulan, kamu udah pegang 2 juta rupiah. Ini bukan soal jadi yang paling hebat di bidangmu, tapi soal jadi orang yang paling sigap kasih bantuan di saat klien lagi pusing-pusingnya. Aku tahu, banyak dari teman-teman merasa minder karena ngerasa skillnya belum wah. Padahal kuncinya bukan di ahli tingkat dewa, tapi di belajar sambil cari celah. Pas kamu ngerjain orderan pertama, di situ kamu belajar. Pas kamu ngerjain orderan kedua, di situ kamu nambah skill. Kamu nggak nunggu jago buat dapat klien, tapi kamu dapat klien buat jadi jago. Ubah mindset kamu sekarang. Jangan lihat skill sebagai tumpukan ilmu, tapi lihat skill sebagai alat tukar. Kalau kamu bisa nyelesain masalah orang lain yang nilainya jauh lebih besar dari Rp200.000 tadi, di sanalah cuan yang lebih gede bakal datang. Jadi, daripada bengong nunggu ngerasa pantes atau ahli, kenapa nggak mulai cari satu orang aja yang butuh bantuan kamu hari ini? Coba riset UMKM di sekitar kamu. Cari celah di mana mereka kesulitan dan tawarkan dirimu sebagai solusinya. Rp2 juta pertama kamu itu cuma berjarak 10 langkah kecil, teman-teman. Kamu cuma perlu berani mulai. Oke teman-teman, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Aku tahu banget, banyak dari teman-teman yang merasa, aku beneran gak punya skill, terus gimana mau mulai? Tenang, sebenarnya teman-teman cuma belum sadar sama apa yang udah kalian punya. Yuk,
Kita lakukan audit skill receh sekarang juga. Coba ambil kertas atau buka notes di HP kamu. Tulis 3 hal yang paling sering teman-teman lakuin sehari-hari. Contohnya, scrolling TikTok berjam-jam, sering edit foto buat konten pribadi, atau hobi nulis curhatan di media sosial. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba lihat dari kacamata bisnis. Hobi scrolling TikTok itu sebenarnya skill research trend. Teman-teman tahu apa yang lagi viral, paham transisi video yang bikin orang betah nonton, dan tahu mana konten yang membosankan. Itu adalah aset berharga buat pemilik bisnis yang gaptek soal media sosial. Hobi edit foto, itu adalah modal awal buat jadi content creator atau social media admin. Hobi nulis curhatan, itu adalah copywriting. Banyak pemilik UMKM di luar sana yang pusing mikirin caption jualan. Kalau teman-teman bisa mengubah curhatan jadi kalimat persuasif yang bikin orang mau beli, disitulah nilai jual teman-teman. Setelah teman-teman sadar sama skill receh itu, sekarang saatnya melakukan upskill kilat. Aku minta teman-teman fokus cuma 1 minggu saja. Jangan mencoba belajar semuanya sekaligus. Pilih satu alat pendukung dan kuasai sampai benar-benar paham. Kalau teman-teman suka desain, pelajari Canva. Nggak perlu jadi desainer profesional, cukup pelajari cara bikin poster produk yang rapi dan enak dilihat. Kalau suka video, pelajari CapCut. Fokus ke fitur-fitur dasarnya dulu, biar transisinya halus. Alat-alat ini adalah senjata utama teman-teman untuk mulai membuka lapak pertama. Jangan menunggu sampai jago banget, karena di dunia freelance yang dicari itu bukan gelar, tapi beresnya pekerjaan. Dengan menguasai satu alat dalam 1 minggu, teman-teman sudah punya nilai lebih dibanding 90% orang lain yang cuma sibuk berencana tanpa eksekusi. Ingat, kuncinya bukan seberapa lama teman-teman belajar, tapi seberapa cepat bisa mengaplikasikan skill itu buat bantu masalah orang lain. Siap untuk audit skill sekarang? Mulai tulis sekarang, jangan ditunda lagi. Nah, setelah kamu menentukan satu skill yang mau dipelajari, aku paham banget, sering muncul masalah klasik. Gimana cara dapat klien kalau portofolio aku masih kosong melompong? Tenang, aku punya strateginya. Namanya Ghost Portfolio. Kebanyakan pemula itu terjebak dalam waiting game. Menunggu ada klien beneran datang, baru mau bikin karya. Padahal, secara logika, klien mana yang mau kasih proyek kalau kamu nggak punya bukti hasil kerja? Jadi, jangan nunggu ada klien beneran baru gerak. Kita bikin proyek bohongan, tapi hasilnya beneran nyata. Strateginya simple. Kamu buat 3 contoh karya seolah-olah kamu lagi ngerjain proyek buat klien. Misalnya nih, kamu tertarik di bidang desain grafis atau social media management. Jangan cuma bengong, coba desain ulang logo warung kopi di depan rumah kamu. Atau buat video promosi pendek untuk brand fiktif yang kamu ciptain sendiri. Nggak perlu mewah, yang penting problem solvingnya kelihatan. Apa sih masalah warung kopi itu? Mungkin menunya susah dibaca, atau logonya kurang menarik buat anak muda. Nah, disitulah kamu masuk. Kamu bikin logo baru, kamu bikin postingan Instagram yang estetik buat mereka. Anggap aja itu klien kamu. Setelah karyanya jadi, upload hasil karya itu di Instagram, LinkedIn, atau Behance. Kenapa? Karena ini adalah lapak kamu. Teman-teman harus sadar, orang nggak akan pernah tahu kalau kamu punya solusi untuk masalah mereka, kalau kamu nggak pernah nunjukin buktinya. Ghost Portfolio ini fungsinya buat nunjukin kompetensi kamu di lapangan. Ketika nanti ada calon klien beneran datang, kamu tinggal kasih link portfolio kamu. Mereka nggak akan tanya kamu lulusan mana atau punya sertifikat apa. Mereka cuma bakal lihat, wah, dia bisa ngerjain ini, berarti dia bisa bantu bisnis gue juga. Ingat, portfolio itu bukan soal seberapa banyak kamu ngerjain proyek, tapi seberapa bagus kualitas hasil kerja yang bisa kamu tunjukin. Mulai hari ini, cari satu masalah di sekitarmu, selesaikan dengan skill yang baru kamu pelajari, dan jadikan itu karya pertama di portfolio kamu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pelaku. Semakin cepat kamu isi portfolio itu, semakin cepat pula peluang buat dapet cuan beneran bakal terbuka. Jadi, mulai hari ini, aku minta kamu buat ubah pola pikir kamu. Kamu bukan lagi mahasiswa yang cuma bingung cari kerja, atau nunggu lulus sambil bengong.
Mulai detik ini, kamu adalah seorang value creator. Kamu bukan cuma lagi cari uang, tapi lagi bangun aset digital yang bakal jadi kartu nama kamu di masa depan. Coba ingat ya, setiap satu portofolio kecil yang kamu buat, entah itu cuma desain feed Instagram buat toko sebelah, atau nulis artikel sederhana buat blog pribadi, itu adalah satu langkah nyata menuju kebebasan finansial kamu. Jangan pernah remehkan progres kecil yang kamu buat hari ini. Aku tahu, rasa minder itu pasti ada. Bisa nggak ya? Atau emang ada yang mau bayar? Buang jauh-jauh pikiran itu. Skill itu bukan sesuatu yang ditunggu atau tiba-tiba datang dari langit, tapi dibentuk lewat praktik yang konsisten. Kamu nggak perlu nunggu jago buat mulai, tapi kamu harus mulai buat jadi jago. Jangan biarkan rasa takut gagal menghambat langkah pertama kamu. Dunia freelance itu luas banget, dan selalu ada ruang buat mereka yang mau mulai bergerak lebih dulu dibanding yang lain. Kalau kamu merasa pembahasan kali ini ngebantu kamu buat lebih pede melangkah, pastikan kamu klik tombol subscribe di bawah ya. Aku bakal rutin bahas strategi side hustle dan tips cari cuan yang realistis buat kita anak muda. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Sekarang, tutup tab YouTube-nya, buka laptop kamu, dan mari kita mulai berkarya.